Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang UAS mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Enterprise, di mana judulnya ini Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan pendekatan Enterprise Arsitektur Planning dalam kerangka kerja Zahman. Kami mempunyai 4 anggota, itu saya, Krisna Ilafat Mustafa, kemudian ada Siti Mariam Aliza, ada Sam Akbar Octavian, dan Rizka Syahbana. Oke, next selanjutnya. Di sini untuk latar belakangnya yaitu sebagaimana bank pada umumnya, BRI hadir dengan melayani nasabah dari mulai jajaran manajemen sampai dengan bawahannya. Di sini bank bisnis utama dari Bank BRI adalah jasa keuangan simpan pinjam, deposito berjangka, serta perkreditan pada bidang mikro. Kemudian pelayanan yang berkualitas akan memuaskan konsumen dan menjadi dasar untuk membangun layanan konsumen. Selain itu juga layanan berkualitas tinggi juga akan memberikan promosi kepada nasabah yang sudah ada dan merekomendasikannya kepada nasabah lain dari mulut ke mulut, sehingga memungkinkan bank memiliki nasabah yang baru. Kemudian loyalitas pelanggan menghadapi masalah dalam memahami kualitas layanan. Karenanya diperlukan suatu sistem yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dan juga memperhatikan pelanggan yang sudah ada. Dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan dapat ditingkatkan dengan menggunakan strategi manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Dan strategi CRM dapat membangun relasi yang erat di antaranya perusahaan dengan pelanggan. Baik, pada ruang lingkupnya di sini rencana penelitiannya menggunakan Zahman Framework, di mana tahapan analisis dan pertanyaannya pada tiap kolom matriks dari Zahman Framework yaitu ada what, how, and where. Tiap kolom matriks Zahman Framework ini memiliki baris, yaitu scope description, model of business, model of the information system, teknologi model, dan detailed description. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah struktur yang mendukung akses integrasi, interpretasi, pengembangan, pengelolaan, dan perubahan perangkat arsitektural dari sebuah sistem informasi organisasi. Zahman Framework ini dapat membantu manajemen dalam melaksanakan dua hal utama, yaitu memisahkan komponen-komponen utama sistem informasi, yaitu data, proses, dan teknologi, agar mudah dalam melakukan perencanaan dan pengembangan dalam organisasi. Kemudian hal yang berikutnya adalah membangun sebuah perencanaan strategis di dalam organisasi dari tingkat konseptual sampai dengan teknis pelaksanaan. Baik, selanjutnya untuk bagian metodologi yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, inisiasi perencanaan tentang uraian ruang lingkup, sasaran, visi, penentuan metodologi dan alat-alat yang digunakan, serta perencanaan tim, presentasi, dan rencana kerja. Kedua, pemodelan bisnis atau business modeling, yaitu menyusun suatu dasar pengetahuan tentang bisnis dan informasi yang digunakan dalam melakukan aktivitas bisnis. Struktur organisasi atau model fungsi bisnis awal perlengkapan model bisnis dan fungsionalitas katalog sumber daya informasi. Ketiga, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi current system dan teknologi pendefinisian entitas, diagram IR, matriks entitas, serta terhadap fungsi, dokumen arsitektur data, pendefinisian aplikasi-aplikasi, matrik aplikasi, analisis dampak, dokumen arsitektur, aplikasi distribusi data, dan dokumen arsitektur aplikasi. Metodologi terakhir yaitu rencana implementasi, itu tahapan untuk penerapan aplikasi, penjadwalan implementasi, analisa biaya atau keuntungan, dan menentukan jalur yang jelas untuk berpindah dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan di masa depan.
organisasi sistem informasi baru, serta adopsi metodologi pengembangan sistem yang baru dan penetapan standar atau prosedur. Baik, untuk selanjutnya, rencana kerjanya sendiri, rencana kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia ini adalah untuk membangun sebuah ikatan antara perusahaan dengan nasabah agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga jika hubungan tersebut sudah terjalin dengan baik, maka akan berpengaruh kepada peningkatan nilai dan reputasi perusahaan itu sendiri. Kemudian, pengembangan Customer Relationship Management atau CRM ini diharapkan sampai pada totalisasi aplikasi perbankan, seperti pengiriman informasi kurs, mata uang, maupun saldo nasabah. Pengembangan CRM juga dilakukan pada back office agar dapat memberikan perhatian utama terhadap jalannya transaksi nasabah. Juga pada pemanfaatan database dalam data mining informasi untuk pemasarannya. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Berikut adalah presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.